Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya ada sukacita di tempat ini, amin. Mari ya kita yang siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Katakan Yesus dahsyat. Belum semua, 1, 2, 3, Yesus dahsyat. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau beribadah, datang pada Tuhan, membawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan yang Engkau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan nafas Tuhan dan kesehatan yang tiada henti Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul bersatu hati kembali. Datang ke rumah-Mu dengan membawa persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya urapan-Mu turun pada setiap kami dan memberkati setiap kami Bapa. Jadikan kami bejana-Mu Bapa, karena kami mau dibentuk serupa seperti Bapa dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama datang ke hadirat Tuhan, membawa persembahan yang terbaik, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau hidup seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
kami bejana-Mu Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Memuliakan
senantiasa terus Tuhan berjalan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Biar apa yang kami lakukan ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan kalau kami berdosa Tuhan. Kesalahan-kesalahan kami ini ampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, penyertaan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami yang siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Setiap kita yang siap untuk bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tanganmu. Tuhan Yesus luar biasa. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini dengan lebih dalam lagi. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari sama-sama kita bersuka cita di hadirat-Nya. Hari ini dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, mari bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Come on, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah.
sukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sama-sama kita beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita sama-sama lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita ada sampai hari ini kuat bukan karena gagah kita, itu karena Allah lah sumber kekuatan kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan gagahku selamanya. Dialah Allah satu-satunya yang hanya dimuliakan. Haleluya, amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti yang kami percaya hanya Tuhan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan beracara di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan kami terus Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau bercahaya Tuhan, dimanapun kami berada, untuk menggenapi setiap apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, menceritakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi
bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Inilah hidup kami Tuhan, pakai kami dengan segenap hati Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, menceritakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kami mau terus hidup bercahaya Tuhan di dalam kegelapan, di dalam kasih-Mu Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat untuk setiap orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai kami terus Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Ada harga yang harus kami bayar Tuhan atas keselamatan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan kekuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu
bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, karena itulah kerinduan hati setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang telah menjaga kami Bapa. Berikanlah kuasa-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan, agar kami bisa menggenapi setiap rencana dan rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai yang ada di bumi ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu, berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, agar apa yang disampaikan itu bisa berakar, berbuah dan merema di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak hanya ingin menjadi pendengar Tuhan, tetapi kami ingin menjadi pelaku juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Wah, nggak ada yang ngomong luar biasa lagi. Coba dong lihat kanan kirinya, ngomong begini. Aku senang kamu hadir. Oke Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita pengen belajar pagi hari ini tentang hidup yang berdampak. Ya, hidup yang berdampak. Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini, kita nggak mungkin memberi dampak kalau kita nggak pernah ada perubahan atau ada yang lebih dalam kehidupan kita. Setuju ya? Bapak Ibu Saudara, kalau ngomong berdampak gini ya, saya waktu 2 bulan yang lalu lah kurang lebih nyoba sambung batang pohon belimbing. Bapak Ibu ternyata gagal. Kenapa gagal? Itu udah terhubung loh, udah saya plaster, pokoknya rapet. Dari depan tampaknya bagus, tampaknya sudah pokoknya kemungkinan berhasil itu ada. Nah jadi, tapi Bapak Ibu Saudara, di bagian dalamnya rupanya tak terhubung. Ya terhubung tapi tidak tepat. Nah sama dalam kehidupan kita boleh nampak dari luarnya itu terhubung sama Tuhan. Aktif dalam pelayanan, sibuk dalam pelayanan. Tapi kalau hati kita nggak terhubung sama Tuhan, sesungguhnya kita tuh sedang mengalami kekeringan. Artinya tidak bertumbuh. Ya, kita berhenti bertumbuh. Jadi hati-hati yang pelayanan-pelayanan, yang sibuk aktif pelayanan, nampak dari depan itu memang terhubung. Seperti tadi saya sambung batang. Udah dililitin, pokoknya lihat ke depannya, sudah oke, sudah terhubung. Tapi ternyata tidak tumbuh Bapak Ibu Saudara. Kenapa nggak tumbuh? Karena memang tidak terhubung. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong pohon atau ngomong apapun ya, buah, pohon itu nggak mungkin dia bisa menghasilkan buah ketika nutrisinya nggak cukup sampai ke tempatnya. Nah ketika nutrisi cukup sampai ke batangnya, saya percaya pohon itu pasti menghasilkan buah. Nah sama dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan itu nggak pernah menyentuh dalam kehidupan kita, kalau kebenaran firman itu nggak pernah menyentuh dalam kehidupan kita, sampai nggak pernah sampai kata cukup dalam kehidupan kita, saya percaya firman itu nggak pernah berarti dalam kehidupan kita. Ya nggak pernah berarti. Saya kasih contoh begini. Ini gelasnya kecil, saya cari sengaja yang kecil. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya isi nggak sampai penuh. Ya nggak sampai penuh. Sudah nggak sampai penuh, terus banyak orang ngomong gini, saya mau ganti yang lebih gede. Kita isi lebih banyak dong. Ya kan, kita ganti yang lebih gede lagi. Kita isi lebih banyak lagi kan. Sampai diisi gentong sekalipun Bapak Ibu Saudara, kalau nggak sampai penuh itu nggak cukup. Nah waktu kita sudah sampai penuh Bapak Ibu Saudara, udah sampai penuh, waktu kita tuang lagi, di situ namanya kelimpahan.
Nah, banyak orang itu bertumbuh, tambah besar, tambah makmur, tambah banyak apa yang dia punya. Tapi saya pengen kasih tahu gini, belum tentu dia berbuah. Contoh misalnya gini, mungkin kita tambah banyak ngerti firman Tuhan, semakin kita berumur, semakin banyak firman Tuhan kita tahu, tapi nggak jamin kita tumbuh. Artinya kalau kita nggak pernah ngomong cukup dalam kehidupan kita nggak bakal pernah ngalamin kelimpahan, kita nggak bakal kita jadi beri dampak buat orang lain. Kenapa? Karena kita masih fokus ke diri kita sendiri. Saya nggak cukup, Pak. Gimana saya bisa ngalamin beri berkat? Gimana saya memberi dampak kepada orang lain selama kita lihat gelas yang kecil, ganti gelas yang besar, ganti gelas yang lebih besar lagi, ganti drum yang lebih besar lagi. Kita terlalu fokus diri kita sendiri, sampai kita nggak pernah ngalamin kecukupan dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita nggak pernah cukup sama seperti pohon itu, ketika pohon itu nutrisinya nggak pernah sampai di carangnya, sampai kapanpun juga, pohon itu nggak sehat. Nah, kita pengen belajar hidup berdampak, Bapak Ibu Saudara. Ada gambar mangkok, ya mangkok ini. Bapak Ibu Saudara, mangkok ini pernah pecah, pernah rusak. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika di tangan yang tepat, mangkok yang pecah ini jadi benda yang berharga, jadi benda yang bernilai. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita mau benar-benar menyerahkan hidup kita di tangan yang benar, saya percaya kok hidup kita berdampak kok. Kalau kita belajar mencukupkan atau berkata cukup dengan apa yang kita terima, kita pasti ngalamin kelimpahan kok. Kenapa kita nggak pernah ngalamin kelimpahan? Karena kita nggak pernah ngomong cukup. Kita nggak pernah selesai dengan hidup kita, makanya hidup kita nggak pernah berdampak. Karena fokusnya ke diri kita terus, diri kita terus yang kita fokusin. Lanjut. Ya Bapak Ibu Saudara, ini karya Mikhail ya, Angelo. Nah Bapak Ibu Saudara, itu batu itu udah 2 orang seniman mau rubah batu itu tidak terbentuk. Waktu Michelangelo lihat batu itu, dia ngomong gini, aku akan keluarkan patung Daud dari batu itu. Batu nggak ada harga, batu nggak bernilai, disimpan di gudang. Ya kan sudah nggak ada nilai, disimpan di gudang Bapak Ibu Saudara. 3 tahun kemudian terbentuklah patung itu. Kenapa? Di tangan yang tepat. Mungkin kita ketemu orang juga ngomong begini, ya orang ini udah bofat deh, udah gak bakal bisa berubah. Ya kan kayaknya sampai mati juga begitu deh. Bapak Ibu percayalah kalau dia jatuh di tangan yang tepat, di tangan Tuhan, Sang Pencipta. Saya percaya kok dia bisa berubah. Dia bisa berdampak kok, dia bisa berbuah sama dengan pohon tadi. Kebetulan belimbing itu tangan saya gak tepat Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di tangannya Tane atau tangannya Pak Sensen, mungkin itu jadi tuh pohon. Tangannya kurang tepat. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, berdampak gak berdampak hidup kita. Di tangan siapa kita jatuhnya. Di tangan siapa kita serahkan hidup kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari Yohanes 15 ayat 5 sampai ke 8. Wah ayat ini kayaknya udah mantep banget ini. Dipelajarin setiap minggunya. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 dikatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya, siapa yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6, siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridnya, ya, murid-muridku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pengen belajar yang saya katakan tadi, sibuk itu bukan berarti berbuah. Jangan berpikir kalau kita sibuk pasti berbuah, tidak. Terlalu banyak aktivitas, jangan berpikir kita berdampak, belum tentu. Ya, jadi kadang-kadang kita terlalu fokus dengan aktivitas, sibuk, kita pasti ngomong berbuah, belum tentu. Nah, jadi kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup kita sungguh bisa jadi berkat atau berdampak buat orang lain. Yang saya katakan tadi, pohon itu bisa beri dampak atau nggak berdampak ketika dia punya buahnya. Nah, sama dalam kehidupan kita, kalau hidup kita nggak ada perubahan, nggak ada buah yang dihasilkan, saya percaya kita nggak pernah beri dampak kepada orang lain. Sekalipun saya ngomong tadi, yang seperti tadi air ini,
Kita bisa ganti gelas yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Tapi ketika kita nggak pernah ngomong cukup aja, kita nggak pernah ngalamin kelimpahan. Gelasnya kecil, nggak apa-apa. Tapi ketika dia bisa cukup, ketika dituangin lagi dia ngalamin kelimpahan. Nah waktu dia ngalamin kelimpahan, yang keluar itu berkat buat orang lain. Yang keluar itu beri dampak buat orang lain. Nah Bapak Ibu ganti terus sampai drum sekalipun, sampai gentong yang besar, sampai tank yang lebih besar, sampai 2 kubik sekalipun. Tapi cuma isinya setengah terus saja, nggak pernah cukup. Sampai kapanpun kehidupan kita nggak pernah jadi dampak buat orang lain. Kenapa? Karena nggak ada yang keluar. Pohon itu kalau nggak ada yang keluar nggak ada dampak lah Bapak Ibu Saudara, pasti ditebang. Nah sama dalam kehidupan kita, nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tampak aktif dalam kehidupan kita, tapi sudah sebenarnya kita sudah lama tidak melekat sama Tuhan. Ya kita koreksi diri kita, masih melekat nggak sama Tuhan? Masih utama nggak Tuhan dalam kehidupan kita? Ya kita pengen belajar gimana caranya ya kan hidup yang berdampak. Ya ada 3 hal Bapak Ibu Saudara kita pengen belajar dari ayat 5 dan 8 saja. Ya ayat 5 dan 8. Jadi Bapak Ibu Saudara kita pengen belajar benar-benar gini. Ayo kita wujudin hidup yang berdampak dengan berbuah. Nah yang pertama Bapak Ibu Saudara, hidup yang berdampak adalah hidup yang pertama disebabkan oleh anugerah. Nah di sini katakan ayat ke-5-nya dikatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, memberi dampak itu bukan kekuatan kita sendiri. Kita tuh gak punya kemampuan loh menjadi berkat buat orang lain. Belum tentu yang kita salurkan kepada orang lain itu berkat. Walaupun kita memberi keluar. Nah maka dikatakan ini, di luar aku kamu gak dapat berbuat apa. Padahal kita harus menyadari di luar Tuhan. Kita tuh gak bisa buat apa-apa. Ini bicara tentang, ini anugerah dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa berbuah, bukan karena kita hebat. Kita bisa berbuah karena bukan nutrisi kita lebih banyak. Kita berbuah karena kita punya lebih banyak. Bukan. Tapi kita berbuah semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita pintar. Kadang-kadang kita pintar bukan jadi buah, bukan jadi berkat. Kita minterin orang. Loh beneran. Kita pintar. Kita ketemu orang yang ya kurang pintar. Akhirnya kita ngomong panjang kali lebar. Ketipu deh dia. Jadi berkat? Tidak. Nantinya gak menjamin orang yang pintar jadi berkat Bapak Ibu. Orang yang baik banyak. Tapi benar gak orang baik jadi berkat? Belum tentu juga. Jadi benar-benar dikatakan di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Aktif melayani juga gak menjamin kita jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Banyak pelayan-pelayan malah gontok-gontokan. Ribut, saling sikut segala macam. Pengen menunjukkan performa dia lebih baik. Pengen menunjukkan diri dia lebih baik. Gak jadi berkat. Ya kan? Bahkan ada yang kepahitan di tengah-tengah pelayanan, apa jadi berkat? Tidak. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan dengan kekuatan diri kita sendiri, mau di tengah-tengah kebaikan kita, mau di tengah-tengah keaktifan kita, di tengah-tengah kesibukan kita tetap mengalami kosong. Kita tetap mengalami kehampaan. Kita tetap mengalami hal-hal yang gak mengenakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang kita gak terhubung sama Tuhan. Ketika kita terhubung kita berpikir dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya bisa menghasilkan buah. Dengan kemampuan saya menjadi berkat. Dengan kemampuan saya bisa beri dampak. Tidak Bapak Ibu Saudara. Maka jelas dikatakan gini, sebab di luar Tuhan kamu gak dapat berbuat apa-apa. Nah kita harus benar-benar menyadari di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Artinya kita harus menyadari tanpa Tuhan, tanpa hubungan sama Tuhan, tanpa relasi sama Tuhan, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sejago apapun kita Bapak Ibu Saudara, saya pengen kasih tahu kita nggak bakal berbuah, kita nggak bakal beri dampak. Maka dikatakan gini, kita ngomong banyak orang kok bisa buat macam-macam di luar Tuhan. Ini bicara tentang berkat rohani. Kalau ngomong muntir, banyak kok muntir-muntir non-Kristen bisa jadi berkat. Ya kan bisa ngerjain bahkan super canggih, hebat segala macam. Nah, kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi kita benar-benar belajar. Kalau kita berbuah, jadi kita belajar gini. Ini kan ngomong gini.
Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Ini bicara tentang kedekatan, keintiman. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carang. Ini deket banget loh, pokok carang. Deket banget. Ini bicara tentang benar-benar keintiman. Maka dia ngomongin, siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Jadi kita benar-benar ini yang paling penting. Seperti contoh Bapak Ibu Saudara, Maria dan Marta. Satu hal yang penting yang Maria lakukan. Marta sibuk. Nggak salah dengan sibuk Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tetap ingetin, ayo di tengah-tengah kesibukan pelayanan kita, di tengah-tengah sibuk pekerjaan kita, jangan lupa relasi sama Tuhan harus ada. Harus ada, bukan sekedar relasi. Ingat ya, bukan sekedar relasi. Kalau sekedar relasi itu seperti saya contohin tadi, saya stek pohon itu terhubung, tapi tidak bertumbuh. Kenapa nggak bertumbuh? Tampak luarnya kita berrelasi, hatimu tak terpaut kepada Tuhan, percuma. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo. Carang itu nggak pernah menekankan atau memaksakan dirinya berbuah. Karena saya katakan tadi, ketika nutrisinya cukup, ketika apa yang dibutuhkan carang itu cukup, carang itu pasti menghasilkan buah. Pasti menghasilkan buah. Nah hebatnya lagi Bapak Ibu Saudara, carang itu nggak pernah saling iri loh. Dia ngomong, lu banyak ya gue dikit. Tidak pernah. Nggak pernah. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, ada satu kesaksian Petrus Bapak Ibu Saudara. Petrus itu kan gagal, nyangkal Kristus. Tapi Yesus nggak marah loh. Dia bangun kembali relasinya dengan Petrus. Sampai Petrus dipakai luar biasa. Relasi itu penting. Relasi ini buat pulih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya ngomong, aduh hidup saya rusak segala macam, hidup saya udah gak berguna, hidup saya gak berarti segala macam. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu jatuh di tangan Tuhan, ketika Bapak Ibu kembali kepada relasi Tuhan, saya percaya yang gak berguna itu jadi berguna. Yang gak ada arti itu jadi berarti, karena pertangan Tuhan. John Newton itu mantan nakoda kapal budak. Dia kirim budak-budak kemana-mana. John Newton ini sangat gak disukai dengan pelaut-pelaut lainnya. Kenapa? Karena moralnya memang sudah benar-benar bejat, sampai benar-benar kesel. Sampai suatu saat Bapak Ibu Saudara, ketika dia membawa kapal jadi nakoda kapal, Bapak Ibu Saudara, dia bawa budak-budak ke satu tempat, dia mengalami badai yang begitu dahsyat luar biasa. Di tengah-tengah badai yang luar biasa itu nggak ada harapan lah pokoknya, karam nih kapal. Tapi dia teringat dengan kata mamanya. Minta tolong sama Tuhan. Dia berdoa minta tolong sama Tuhan. Nggak lama kemudian mujizat terjadi, badai berhenti. Ketika badai berhenti Bapak Ibu Saudara, ketika dia berlabuh dan dia turun dari kapal itu, hidupnya berubah. Kenapa dia berubah? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Pasti berubah. Pasti berubah. Kalau nggak berubah, saya nggak tahu dia kejumpa siapa. Loh iya udah pasti berubah kan? Kan saya ngomong pasti berubah. Kalau nggak berubah artinya nggak jumpa siapa-siapa kali kan. Jadi Bapak Ibu percayalah, sampai dia nyanyiin lagu apa? Amazing Grace. Lagunya bagus itu kan. Nanti nyanyiin aja ya, Amazing Grace. Iya, lagunya benar-benar bagus. Dia ngomong dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dulu aku nggak bisa terbuang, sekarang tidak terbuang. Benar-benar luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sampai dia benar-benar jadi orang yang benar-benar berubah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hidup yang berdampak adalah hidup yang disebabkan, yang meninggikan nama Allah. Jadi Bapak Ibu ingat, kita bisa jadi dampak, kita bisa berbuah, kita bisa berkat. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, jadi bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita. Yang kedua, hidup yang berdampak adalah hidup yang meninggikan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu begini. Di sini kan terus dikatakan gini, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Ya kan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Saya mau kasih tahu begini. Dalam segala hal dalam kehidupan kita, kalau kita nggak fokusnya untuk memuliakan Tuhan, saya pengen kasih tahu gini. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, belum tentu orang suka.
Cobalah Bapak Ibu aja yang ngalamin gini ya. Bapak Ibu coba dengar orang cerita. Kalau ngomongnya gini, aku tuh loh, dipakai Tuhan luar biasa, aku tuh loh. Doain orang tumpang tangan semua. Aku tuh loh, aku tuh loh, aku loh. Pengen tanya, dengarnya gede apa seneng? Jujur aja, jujur. Coba jujur. Hah? Gede apa seneng? Kalau kita fokus ke diri kita sendiri, Bapak Ibu, aku, orang dengarnya enak. Emang lu aja yang bisa, gue juga bisa, Pak. Kan ngomongnya begitu kan, dia kan, ya aku juga bisa. Ya kan? Nah makanya Bapak Ibu, kalau kita pengen hidup berdampak, jangan ngomong diri kita terus dong. Kita ngomongin tentang Tuhan. Maka dia ngomong gini, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, buah itu bukan untuk dipamerin. Buah itu bukan ngomongin, lihat nih buah gue gede-gede nih. Bukan itu. Lihat nih tampunganku besar, segentong, seember. Bukan itu. Tapi ketika kita ngalamin kelimpahan, memuliakan Tuhan enggak? Ketika kita dipakai Tuhan luar biasa, memuliakan Tuhan enggak? Nah maka jelas dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Pohon Bapak Ibu saudara, enggak pernah menunjukkan betapa dirinya hebat. Yang bisa ngomong pohon itu bagus, indah, orang yang lihat. Orang yang lihat. Jadi pohon misalnya anggur ngomong gini, anggurku nih bagus nih hitam manis. Ya kan, dia gak bisa ngomong begitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang makan yang ngomong, wih anggurnya enak loh, hitam tapi manis. Bersyukurlah yang Hitachi ya. Oh bukan Hitachi jadi salah. Bersyukurlah yang hitam-hitam tapi manis. Nah jadi Bapak Ibu saudara percayalah, kita kadang-kadang gini, koneksi kita itu kadang-kadang kita cari pengakuan. Kita pengen terhubung sama Tuhan, kita cari cuman pengen nunjukin betapa aku akrabnya dengan Tuhan. Betapa indahnya hubunganku dengan Tuhan. Kita mulai mempromosikan diri. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai mempromosikan diri, hidup kita mulai tidak berdampak buat orang lain. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, berusahalah untuk Tuhan yang dimuliakan. Dan saya percaya, waktu Tuhan dimuliakan, hidup kita mulai berdampak. Dan dia pengen terdorong, gue juga pengen memuliakan Tuhan. Terdorong. Orang lihat waktu kita berbuah, wah semakin berbuah, semakin rendah hati, semakin banyak buahnya, semakin rendah hati. Orang terdorong, hebat ya dia. Semakin banyak buahnya, semakin jadi berkat. Siapa yang dimuliakan? Tuhan yang dimuliakan. Jadi kita benar-benar belajar dalam hidup kita, ayo Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan tadi berbuah bukan untuk orang lihat, tapi biar Tuhan yang dimuliakan. Untuk Tuhan dimuliakan. Ya, jadi Bapak Ibu kita belajar Daniel Bapak Ibu Saudara di Babel. Daniel itu udah diancam, tapi dia pengen tetap meninggikan Tuhan di tengah-tengah ancaman. Dia nggak takut, dia tetap berdoa. Ya, dia pengen fokusnya cuma satu, bukan cari pamor. Wih, hebat ya Daniel, pendoa luar biasa. 3 hari sekali dia berdoa. Bukan itu. Bukan cari itu. Bahkan ada tantangan. Kalau dia berdoa, kalau ketahuan menyembah Tuhan, tapi tetap apa? Dia pengen tetap meninggikan Tuhan. Kita nggak ada ancaman. Kita nggak ada tantangan apa-apa. Cuma ada syarat aja kalau mau doa, kalau mau pelayanan harus doa Jumat. Cuman itu aja kita kalah. Lo ini nggak diancam bunuh lo, nggak diancam di penjara lo. Coba Bapak Ibu diancam. Pokoknya Bapak Ibu Saudara mulai Jumat depan, siapa yang tidak berdoa, saya penjarakan. Takut Bapak Ibu Saudara. Tapi ini kan nggak ada. Ya kan, nggak ada. Tapi Daniel memilih meninggikan Tuhan, tapi akhirnya raja itu berkata, Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup. Kenapa? Tujuan Daniel bukan untuk mempromosikan dirinya betapa hebatnya dia berdoa, tidak. Tapi dia pengen menunjukkan bahwa Allah yang dia sembah dia mulia. Dia pengen tinggiin Tuhan. Nah artinya Bapak Ibu dalam segala kegiatan kita, aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan, ayo tinggiin Tuhan. Tinggiin Tuhan.
bukan yang lain. Henry Parson Crowell, pengusaha Quaker Oats. Ya, Quaker Oats. Bapak Ibu Saudara, dia itu waktu umur dia 9 tahun, papanya meninggal karena tuberkulosis. Di umur 17 tahun, Henry Parson Crowell ini kena tuberkulosis juga. Sampai suatu saat mamanya ajak dia ibadah di ibadahnya D.L. Moody. Nah, D.L. Moody ngomong begini, dunia akan melihat apa yang Allah akan lakukan terhadap pribadi yang menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam hati Crowell, dia ngomong gini, Tuhan oleh anugerah-Mu dan dengan pertolongan Roh Kudus, aku akan menjadi orang itu. Dia benar-benar menyerahkan hidupnya. 8 tahun kemudian dia sembuh di umur 25 tahun. Sembuh. Sembuh total. Didiagnosis tidak ada lagi tuberkulosisnya. Akhirnya beli satu perusahaan gandum yang hampir bangkrut dibeli sama dia. Namanya di Quaker Oats. Karena komitmennya dia pengen menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia beri 10% untuk Tuhan dari hasil itu. Nggak puas dengan 10%, dia beri 20%. Nggak puas dengan 20%, dia beri 70% untuk Tuhan. Dia tinggiin Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu, Quaker Oats masih ada ya. Bapak Ibu, di tengah-tengah kesibukannya, di tiap hari Minggu, dia tetap aktif melayani. Kenapa? Dia punya komitmen pengen tinggiin Tuhan, pengen muliain Tuhan. Hidup dia berdampak, jadi berkat. Dia bangun, dia tolong, dia bangun institut kalau nggak salah, D.L. Moody. Dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena dia tinggiin Tuhan. Jadi dampaknya hidupnya, oh jadi berkat. Bukan cuma Tuhan yang disenengin. Banyak orang juga disenengin dengan keberadaan dia, dengan perubahan dia. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, saya percaya. Punya prinsipnya sederhana, dia punya prinsip begini. Jika bisnis dijalankan dengan kebenaran, Tuhan akan memakai dampaknya jauh melampaui keuntungan. Saya ulangi lagi. Jika bisnis dijalankan dengan kebenaran, Tuhan akan memakai dampaknya jauh melampaui keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia ngomong gini, buat apa yang kamu bisa buat. Simpen apa yang kamu bisa simpen, tapi berikan semua yang bisa kamu berikan untuk kemuliaan Tuhan. Mau nggak Bapak Ibu ngelakuin itu? Bapak Ibu, saya pengen ngomong gini ya, memberi kepada Tuhan tuh nggak selalu ngomong harta kita, diri kita, hidup kita, kemampuan kita, kebisaan kita, kepintaran kita. Banyak kok bisa kita beri. Jangan ngomong gini, beri apa yang ku beri ya, langsung mikirnya duit. Ah nggak punya duit Tuhan nggak bisa beri. Nah kadang-kadang kita ngomongnya begitu. Banyak yang bisa kita beri kok, banyak yang kita bisa lakukan. Banyak. Jadi jangan langsung ngomong, nggak ada duit Pak, nggak bisa memberi. Nggak usah ngomong duit. Banyak hal yang bisa kita beri. Ya, jadi itu Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua. Hidup yang berdampak adalah hidup yang meninggikan nama Tuhan. Yang ketiga, hidup yang berdampak adalah hidup yang menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini juga di ayat ke-8 juga dikatakan gini, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Ya, diulangi lagi. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Nah ini bicara tentang jadi saksi, murid itu bicara tentang jadi saksi. Pertanyaan saya begini, hidup kita jadi saksi enggak? Jadi saksi itu bukan bersaksi doang. Kita kadang-kadang, sorry nih Bapak Ibu, kadang-kadang kita pintar ngomong soal Yesus loh. Kita bisa ngomong tentang kasih-kasih Tuhan, kita ngomong bisa selamatin Tuhan segala macam. Tapi hidupnya nggak sesuai dengan apa yang diomongin. Itu nggak jadi saksi, jadi batu sandungan. Buat apa sih kita ngomong soal Yesus, tapi hidup kita nggak sesuai dengan apa yang kita ngomongin. Jadi batu sandungan. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, di sini terus dikatakan gini, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak.
Dan, nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbuah, ketika bisa berdampak, di sini katakan, dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Murid itu Bapak Ibu Saudara, satu ciri murid yang paling dominan, yang paling jelas itu belajar. Mana ada sih murid yang nggak belajar? Belajar. Kalau kita ngomong kita murid Kristus, kita belajar dari Kristus. Kalau kita nggak belajar, gimana kita bisa ngomong murid? Ada anak sekolah memangnya datang ke sekolah, datang petang-peteng-teng dia. Wah, udah datang ke pulang. Besok pagi datang lagi dia petang-peteng-teng, lihat-lihat lagi, terus dia pulang lagi. Nggak lama dia ngomong ini keluar di sekolah. Loh, bukan murid. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu kita jadi murid, kita ngomong gini, orang Kristen tuh jarang sekali baca Alkitab. Tapi kita sering baca orang. Loh iya, kita jarang baca Alkitab, baca orang terus kita, ini. Tapi kita jarang baca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kita selalu nilai orang lain. Murid itu benar-benar mau belajar. Ya jadi kita belajar benar-benar gini. Hidup kita itu Injil yang berjalan. Jadi waktu kita kemana-mana tuh orang perhatiin kita loh tingkah laku kita benar apa enggak. Minimal saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, minimal satu orang yang perhatiin kita. Minimal itu. Jadi Bapak Ibu jangan pikir, nggak ada orang. Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada orang. Satu orang minimal, bisa contoh doang. Kalau misalnya kita lagi perjamuan kasih Bapak Ibu Saudara. Ini contoh. Bapak ini cuma contoh nih, ingat contoh ini. Di sini nggak ada. Di belakang Bapak Ibu Saudara, kalau perjamuan kasih Bapak Ibu jangan pikir loh nggak ada orang lo yang lihat lo. Minimal satu orang yang lihat. Tas. Satu orang minimal lihat. Nah Bapak Ibu yang paling parah begini. Satu orang itu kebetulan orang yang kepo. Benar satu orang loh. Satu gereja tahu loh. Gara-gara satu yang kepo itu. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Lalu bersyukur Bapak Ibu kalau ketemu yang gak kepo diam aja kayak saya. Ya udahlah, ambil aja udah gak apa-apa. Bapak Ibu aman. Tapi ketemu satu orang yang kepo tadi Bapak Ibu jadi gak enak Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Kita itu Injil berjalan. Orang ngelihat kita. Ya, Injil berjalan. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Firman itu terlihat lewat kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar ekstra waspada, ekstra hati-hati. Jangan sampai kita jadi orang yang nggak jadi terang, nggak jadi saksi. Ingat perempuan Samaria di Yohanes 4. Ya, perempuan Samaria di Yohanes 4, Bapak Ibu Saudara, dia orang berdosa. Dia orang berdosa. Tapi ketika dia jumpa Tuhan, dia mulai pergi, dia tinggalin semua bejana-bejana, dia pergi ke kota. Dia mulai menceritakan tentang Kristus. Sampai orang ngomong begini, sekarang aku percaya bukan karena perkataanmu, tapi karena aku melihat. Pertama bersaksi, tapi orang ngalamin. Kenapa? Ada kesaksian. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya sarankan Bapak Ibu Saudara, bukan sarankan, saya ajak Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita ngomong begini, Pak saya bingung bersaksi, saya bingung Pak jadi saksi, saya bingung cerita tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nantikan nanti ada pelajaran amanat agung. Ya, kalau Bapak Ibu pengen jadi saksi Tuhan, kalau Bapak Ibu pengen bercerita tentang Tuhan, gimana caranya? Pastikan Bapak Ibu ikutin pelajaran amanat agung. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara, kita punya target aja. Bapak Ibu punya target satu orang minimal jadi saksi satu orang aja setahun. Saya percaya kok, dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Surga penuh dengan orang percaya. Ya jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan kalau ditinggikan, kalau kita jadi saksi Kristus, kalau kita hidup dalam anugerahnya, saya percaya hidup kita beri dampak. Ada 3 orang bocah, bukan bocah lah, anak-anak muda lah. Waktu dia ngobrol-ngobrol, dia ngomong begini, saya tuh lagi seneng-senengnya baca Alkitab terjemahan baru kedua, TB2. Wah, gampang bahasanya, gampang dicerna. Terus ada satu ngomong begini,
Saya emang nggak mau, saya tetap aja terjemahan TB yang lama. Kenapa? Karena saya sudah banyak ayat hafalan di situ. Untuk berubah lagi, aduh susah banget kata dia. Ya kan? Anak ketiga nyeletuk gini, kalau saya lebih suka terjemahan Alkitab mama saya. Wow, dua anak tuh bingung. Waduh, mamamu terjemahan Alkitab versi apa? Dia ngomong begini, mamaku menerjemahkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Wah. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita boleh banyak tahu tentang firman segala macam, tapi kalau kita nggak menerjemahkan dalam perilaku kita sehari-hari, ya percuma lah. Artinya hidup kita kan jadi saksi. Ke gereja itu bukan jadi saksi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu jangan berpikir ke gereja sudah selesai loh, belum tentu. Ingat, jadi saksi bukan di gereja. Kita semua sama-sama terang. Kita semua sama-sama garam. Coba Bapak Ibu bayangin ya, kalau kita saling menggarami, ribut terus kita di gereja nanti. Darah tinggi semua kan? Kan saling menggaram-garamin. Nah, ribut kita nanti. Kalau kita saling menjadi terang, kita nggak bisa ngeliat sama-sama. Silau. Ya, kalau kita jadi ragi, waduh jadi gembung semua nanti kita. Oh jadi membang semua kan? Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Ayo sama-sama kita belajar untuk ngelakuin apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita. Langkah praktisnya Bapak Ibu Saudara, yang pertama langkah praktisnya adalah tinggal, bukan hanya datang. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bertumbuh, bukan cuma dengar sekilas, tapi kita benar-benar mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Datang ibadah, saat teduh, jangan pengen cepet-cepet untuk contreng. Ayo siapa yang contreng-contreng cepet-cepetan. Contreng, yang penting gua kan contreng. Tahu ya kan contreng. Ingat Bapak Ibu Saudara, ingat. Tampilan luar tidak menjamin Anda terhubung. Ingat nih, ya kan tampilan luar, apa yang kau tulis di WA-WA-mu, grup, tidak menjamin Anda terhubung. Jadi ingat, tinggal. Tinggal itu dalam arti kata kita gini, benar-benar luangin waktu. Diam, benar-benar diam. Mulai baca satu firman Tuhan, bagian firman Tuhan. Mulai kita mulai praktekin, tinggal. Bukan hanya datang. Kalau cuma datang, Bapak Ibu kalau mau kenal Baskoro, jangan cuma ketemu di gereja. Nginep lah di rumah dia sekali-sekali. Anda tahu siapa Baskoro yang sebenarnya? Oh iya dong, iya kan? Kalau tinggal sekali-sekali, Bapak Ibu kalau kenal saya kan di sini kan oke-oke aja kan? Tampak indah dari luar. Bapak Ibu kalau mau tahu saya yang sebenarnya, indah atau enggak? Datanglah ke rumah, nginap di rumah. Pasti lihat lebih indah lagi nanti. Oh iya dong, lebih indah lagi. Loh Bapak Ibu langsung pikir gini, wah jangan-jangan lihat jeleknya. Oh enggak, saya kan promosi bener kan. Bapak Ibu lihat yang lebih indah lagi gitu kan. Iya, jadi Bapak Ibu jangan langsung, wah jangan-jangan Pak Wandi. Udah bisa mikir begitu nggak tadi? Enggak ya, puji Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu yang pertama tinggal. Yang kedua tuh berbuat secara nyata. Berbuat secara nyata. Jadi bukan gini. Karena kadang-kadang orang Indonesia kan suka malu-malu kan. Buah suka disembunyikan. Berbuat secara nyata. Jadi benar-benar gini. Ayo dong kita benar-benar ambil satu tindakan. Nguatin orang kek. Ya kan, tolongin orang kek. Belajar juga, aduh ampunin orang kek gitu kan. Itu nyata. Ya kan? Nyata. Nah saya nggak tahu nih Bapak Ibu Saudara, saya sih belum tahu nih, belum mempelajari. Waktu buah itu mau keluar, kira-kira waktu dia ngedorong untuk keluarin buah itu, ada tekanan atau enggak? Ada kesukaran enggak? Saya nggak tahu nih. Karena saya belum pernah menelitinya sedalam itu. Tapi di sini gini, kalau kita ngomong ke dunia manusianya, waktu kita mengampunin untuk memberi dampak, itu waktu mengampun itu nggak enak. Nggak enak. Tapi waktu kita lepasin pengampunan itu terjadi kelegaan di sini. Lepas. Nah saya nggak tahu nih, buah itu waktu dia keluar tuh susah nggak ya? Waktu keluar gini, tapi udah keluar dia, terbentuk jadi indah. Jadi ada kelegaan. Sama dengan perempuan wanita yang melahirkan. Waktu mau mengeluar tuh nggak gampang loh, sakit. Tapi setelah keluar, sukacitanya melimpah. Ya, jadi Bapak Ibu, belajar mengampunin, menolong orang tanpa pamrih, mendengar tanpa menghakimi. Kadang-kadang kita dengar, nah itu kan juga ngomong apa, ya gitu kan langsung kita ngomong menghakimi ya.
Nah itu Bapak Ibu Saudara, jadi tindakannya seperti itu, langkah-langkah praktisnya. Kesimpulannya, ketika hidup kita tinggal dalam Kristus, kita diubah dari kesia-siaan menjadi kehidupan yang berbuah. Tinggal dalam Kristus. Percayalah Bapak Ibu Saudara, semua itu karena anugerah. Ya, tinggikan Tuhan dan jadi saksi Kristus. Hidup yang berdampak bukan hidup yang paling sibuk, tetapi hidup yang paling melekat pada Kristus. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita berpikir gini, apa sih dampaknya tinggal lama-lama dalam Kristus? Justru disitulah Bapak Ibu Saudara, dampakmu luar biasa. Semakin Bapak Ibu dalam sama Kristus, semakin berdampak hidupmu. Semakin dalam sama Kristus, semakin rasa syukur itu mengatakan cukup. Di situ Bapak Ibu mengalami kelimpahan. Mari kita berdoa. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau mengoreksi hati kita sebentar. Kita mau refleksi diri kita sebentar. Apakah saya tinggal dalam Kristus atau hanya sibuk untuk Kristus? Apakah saya hidup memuliakan Tuhan atau saya mempromosikan diri kita? Apakah orang lain merasakan kasih Kristus melalui hidup kita? Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita memperbarui diri kita supaya kita hidup memberi dampak buat banyak orang. Ingat, berdampak bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Ketika Tuhan ditinggikan, Alkitab tulis banyak orang-orang akan datang kepada Dia. Ketika Tuhan ditinggikan, saya percaya hidup kita boleh menjadi berkat, boleh memberi dampak buat banyak orang lain. Ketika kita mulai menjadi kitab-kitab yang terbuka, biarlah ketika orang-orang melihat kita, orang-orang boleh melihat Yesus dalam kehidupan kita. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap hidup kita. Bapa, kami berdoa Tuhan. Hanya perubahan Tuhan yang membuat hidup kami berdampak Tuhan. Hanya perubahan Tuhan yang membuat hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Biarlah firman-Mu yang membentuk kami. Biarlah firman-Mu yang mengajar kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadikan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Menyadari setiap kami Tuhan, hidup berdampak karena anugerah-Mu. Hidup berdampak Tuhan ketika kami meninggikan nama-Mu. Hidup berdampak Tuhan ketika kami menjadi saksi Kristus. Biarlah Tuhan, orang-orang di sekeliling kami yang mengenal kami berdoa, biarlah keberadaan kami boleh memberkati mereka. Bila keberadaan kami Tuhan boleh membawa perubahan juga dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kami mulai belajar menjadi seorang murid yang mau belajar. Yang mau belajar Tuhan akan firman-Mu. Kami gak mau tampak luar kami terhubung. Kami gak mau Tuhan tampak luar kami terlihat akrab dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami sibuk dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Kami sibuk dengan aktivitas-aktivitas ibadah Tuhan. Tapi sesungguhnya kami mengalami kekeringan. Kami mengalami kehampaan. Kami mengalami kekosongan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan. Jamah kami Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Biar ada aliran-aliran baru. Ada nutrisi-nutrisi baru Tuhan. Yang mengalir dalam kehidupan kami. Yang mengalir dalam kehidupan kami, yang memenuhi kehidupan kami, yang membuat kami Tuhan mempunyai rasa cukup sehingga kami boleh mengalami kelimpahan demi kelimpahan demi kelimpahan dalam kehidupan kami. Pakai setiap kami Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan. Kami mau seperti Maria, duduk diam di kaki-Mu. Kami mau Tuhan memiliki Tuhan waktu-waktu intim dengan Engkau, sehingga kami boleh mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau memberi dampak dalam kehidupannya berkata, amin. Terus memberkati. Puji nama Tuhan, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, amin. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman di minggu kedua di bulan Februari 2026.
Persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA GKPB MDC Metro. Laporan keuangan untuk tanggal 1 sampai 7 Februari 2026. Selamat berulang tahun untuk Ibu Vina pada tanggal 8 Februari, Bapak Ibu di tanggal 13 Februari, dan Ibu Syucu pada tanggal 14 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Telah diadakan donor darah hari ini, Minggu 8 Februari 2026, jam 9 di MDC Metro. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendonorkan darahnya bisa sehabis ibadah bisa langsung ke belakang karena di sana ada donor darah. Akan dilaksanakan Serikat Bersama Pekerja atau SBP yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari hari Selasa jam 6 sore di GKPB MDC Metro. Ibadah Happy Heart hari Kamis 12 Februari jam 5 sore di MDC Metro. Jaringan doa anak atau JDA juga akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026 jam 3 sampai 5 sore yang bertempat di GKSBS Batanghari. Jadi anak-anak yang mau mengikuti JDA, terutama untuk anak-anak God's Arrow, itu bisa mengikuti JDA ini dan berkumpul di MDC jam 2 siang. Kemudian nanti sama-sama akan berangkat menggunakan bus dari MDC. Sekian pengumuman di minggu kedua, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku
terikat ya, tetapi sepakat bersama pelayan. Jadi semua pelayan diwajibkan untuk hadir di dalam sepakat bersama pelayan ya. Wajib dari sekolah minggu sampai ke umum. Ya, demikian informasinya. Terus kemudian yang pemuda, Bapak Ibu Saudara, Jumat depan itu ada jaringan doa pemuda yang ada di Mardiwaluyo. Jam berapa? Jam 6 sore ya. Jadi yang merasa masih muda boleh hadir di jaringan doa pemuda yang masih muda, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita mengakhiri kita mau berdoa untuk Ibu Vina yang hari ini berulang tahun. Iya. Hari ini berulang tahun Ibu Vina. Kita mau berdoa bersama-sama. Yang keberapa, Bu? 14. Puji Tuhan. Mari kita kedangkan tangan. Kasih-Mu yang begitu luar biasa ada di dalam kehidupan Ibu Vina Tuhan. Kau Allah yang terus campur tangan di dalam hari-harinya. Kami tahu rancangan-Mu indah atas hidupnya Tuhan. Bersyukur jikalau saat ini boleh bertambah umur 1 tahun itu semua karena anugerah yang daripada-Mu. Kau Allah yang menyertai hari-harinya Tuhan. Membawa dia terus ya Tuhan hidup di dalam pertumbuhan akan Engkau. Kehidupannya terus memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sertai hari-harinya Tuhan. Engkau Allah yang terus menaunginya Tuhan. Terima kasih berkati kehidupannya secara pribadi. Berkati keluarganya Tuhan. Juga setiap pekerjaan yang dia lakukan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Hamba-Mu menyerahkan kehidupan Vina ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah yang terus memakai dia untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami bersyukur ya Tuhan atas pagi yang indah ini. Engkau Allah yang baik di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang luar biasa memberikan kemampuan kekuatan di dalam setiap kami. Kesehatan yang luar biasa sehingga kami boleh hadir di tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan Engkau. Kami tahu Tuhan perkara-perkara yang luar biasa boleh terjadi di dalam setiap kami sebagai pribadi-pribadi yang telah Engkau panggil untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebagaimana apa yang menjadi firman-Mu, biarkan setiap kami terus melekat ya Tuhan kepada pokok anggur yang jelas ya Tuhan, yaitu Engkau Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi ya Tuhan ranting-ranting yang bisa bertumbuh secara baik dan mengeluarkan buah ya Tuhan yang dapat berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Buah yang memancarkan sesuatu buat setiap kami sehingga boleh dirasakan Tuhan terhadap pribadi-pribadi yang ada di sekitar kami. Biarkan setiap kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, Engkau ditinggikan selalu di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau Allah yang meneguhkan firman ini dan membuat setiap kami menyadari, membuka setiap hati kami sehingga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam hari-hari kami. Bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Atas anugerah yang begitu luar biasa di dalam setiap kami. Dan kami Tuhan saat ini mau juga bersyafaat Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Allah yang terus berdaulat atas bangsa yang kami miliki ini Tuhan. Campur tangan-Mu untuk para pemimpin kami di tengah segala tugas tanggung jawab yang mereka harus emban Tuhan. Kau campur tangan ya Tuhan di dalam setiap problema yang terjadi atas bangsa kami. Di tengah segala konflik, di tengah segala bencana, Engkau Allah yang memberikan kemampuan atas bangsa ini. Untuk setiap daerah-daerah yang ada Tuhan yang mengalami bencana alam, Engkau Allah yang memberikan kasih-Mu Tuhan atas setiap mereka. Sehingga menyadari ya Tuhan anugerah yang daripada-Mu di dalam setiap mereka ya Tuhan. Berkat-Mu juga melimpah ya Tuhan atas setiap mereka yang mengalami bencana. Engkau Allah yang terus menaungi setiap mereka. Juga untuk setiap relawan-relawan yang bertugas di daerah-daerah yang mengalami bencana Tuhan. Engkau memberikan kemampuan, kekuatan tersendiri di dalam setiap mereka. Kami juga berdoa untuk setiap daerah yang mengalami konflik. Damai sejahtera-Mu ada di dalam setiap daerah-daerah itu, khususnya di Papua Tuhan. Sehingga tidak terjadi lagi konflik-konflik yang merugikan
setiap masyarakat yang ada di sana, bahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memenuhi segalanya Tuhan dengan anugerah-Mu. Kami juga teringat akan kota Metro, Engkau Allah yang terus ya Tuhan berdaulat atas kota ini. Naungi ya Tuhan terus kota ini dengan damai sejahtera-Mu. Segala hal yang jahat, segala hal yang direka-reka, supaya kota Metro tidak mengalami damai sejahtera, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu melingkupi kota ini, dan pakai setiap kami untuk kepanjangan tangan-Mu, untuk berdampak bagi kota ini ya Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tengah segala tantangan pergumulan yang boleh terjadi di dalam setiap kami. Engkau Allah yang campur tangan di dalam setiap kami. Terkhusus pada pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Misen Tuhan. Biarkan kasih-Mu yang melingkupinya Tuhan di tengah sakit yang ada di dalam tubuhnya. Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang bekerja atas hidupnya, karena melalui bilur-bilur darah-Mu Engkau sembuhkan Bapak Misen di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu terus melingkupi, memberikan kekuatan tersendiri atas hidupnya ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap apa yang Engkau kerjakan ya Tuhan, sepanjang operasi dan sampai hari ini Tuhan campur tangan. Terima kasih juga untuk anugerah-Mu itu Tuhan. Kami juga berdoa setiap pergumulan kami, baik ekonomi yang ada di dalam setiap jemaat-Mu, Engkau Allah yang terus memberkati dengan berkat yang melimpah di dalam setiap kami, sehingga kami boleh memberkati orang lain juga. Terima kasih, pergumulan di dalam keluarga kami, Engkau Allah yang campur tangan, damai sejahtera-Mu terus ada di dalam setiap keluarga-keluarga yang kami miliki, sehingga keluarga-keluarga kami ya Tuhan penuh dengan anugerah dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas itu semuanya Tuhan. Engkau Allah yang terus bekerja di dalam setiap kami, dan kami bersyukur atas berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan. Ini semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan sebentar nanti ada donor darah Tuhan, Engkau Allah yang menyertainya ya Tuhan. Kami mau undur dari tempat ini, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah sendiri menumpangkan tangannya atas hidupmu pribadi lepas pribadi, dan memberkati engkau dengan kasih-Nya yang melimpah di dalam hari-hari yang ada di dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau, dan engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan